Halo Sobat Vina Dewi, jumpa lagi dengan aku, Vina Dewi. Kali ini aku akan cerita tentang cerita horor, yaitu Lilin di Hutan Bambu. Cerita horor balas dendam kuntilanak. Dulu, di sebuah desa kecil bernama Wonotirto, terdapat hutan bambu yang dianggap angker oleh warga sekitar. Orang-orang menyebutnya hutan bambu berbisik, karena setiap malam dari sela-sela batang bambu itu terdengar suara aneh. Kadang seperti perempuan menangis, kadang juga seperti desahan tertahan. Dan setiap purnama ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah menyalakan lilin di hutan bambu. Tapi seperti biasanya, larangan itu dianggap lelucon oleh sebagian orang. Namanya Johan, seorang pemuda kota yang baru pindah ke desa itu karena urusan kerja. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis seperti itu. Menurutnya, itu hanya omong kosong untuk menakut-nakuti. Suatu malam, saat bulan purnama, Johan nekat masuk ke hutan bambu membawa satu batang lilin kecil. Dia menyalakannya. Tepat di tengah hutan, api kecil itu bergetar, seperti takut terbakar. Dan sejak saat itu, sesuatu yang lama terikat di hutan itu terlepas. 20 tahun lalu, di hutan yang sama, pernah terjadi pembantaian perempuan hamil yang dituduh sebagai penyihir. Padahal ia hanya dukun beranak, sering menolong orang melahirkan. Malam itu, warga desa membakar tubuhnya di tengah hutan, menyalakan lilin-lilin sebagai ritual pembersihan. Mereka tak tahu, perempuan itu meninggal dengan dendam membara. Anaknya dalam kandungan pun ikut terbakar hidup-hidup. Dan kini, setiap ada lilin yang menyala di hutan itu, roh perempuan itu bangkit kembali. Malam itu, setelah Johan menyalakan lilin, angin mendadak berhenti. Bambu-bambu tidak lagi bergoyang, tapi suara bisikan muncul dari balik semak. "Kembalikan bayiku!" Suara itu sayu, tapi jelas. Johan mencoba mematikan lilin, tapi nyalanya tak padam. Api lilin itu justru semakin membesar. Dan dari balik kegelapan, muncul seorang perempuan berbaju putih. Wajahnya hangus terbakar, perutnya buncit, masih seperti orang hamil, meskipun sudah mati. Darah hitam menetes dari sela-sela kakinya. Matanya kosong, bolong, hanya rongga hitam. "Bayiku, di mana bayiku?" Suara itu bergetar, penuh dendam. Johan berlari keluar dari hutan, tapi hutan itu seperti memutar dirinya sendiri. Sejauh apapun ia lari, ia kembali ke tempat yang sama, di hutan yang sama, di mana lilin itu tetap menyala. Perempuan itu terus mendekat. Kepalanya menunduk, rambutnya terbakar di ujung-ujungnya. Bau daging gosong memenuhi udara. Tangan Johan bergetar, dan sebelum ia sempat berteriak, perempuan itu memeluknya dari belakang. Perut besar itu menyentuh punggungnya. Lalu suara dari perutnya terdengar, "Ibu, aku ingin lahir, Ibu. Sekarang, Ibu." Perut itu robek sendiri, mengeluarkan tangan-tangan kecil seperti cakar bayi, menarik tubuh Johan masuk ke dalamnya, seperti menelan hidup-hidup. Sejak malam itu, Johan hilang tanpa jejak. Hutan bambu itu kembali tenang, tapi warga desa tahu dendam itu belum selesai.
Karena setiap malam bulan purnama selalu terdengar suara perempuan nangis di dalam hutan. Bayiku belum lengkap, aku masih mencarinya. Suara itu terdengar. Dan di sela-sela batang bambu, kadang terlihat lilin yang menyala tanpa ada yang menyalakan. Selesai, semoga kalian terhibur.